Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israel yang termasuk wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh wali songo yang menurunkan sultan-sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikjayaan. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Gunung Sembung yang masuk Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon. Seperti makam wali songo yang lain, makam Sunan Gunung Jati berada di dalam tungkup berdampingan dengan makam Fathahilah, Syarif Mutaim, Nyi Gendeng Sembung, Nyi Mas Tepasari, Pangeran Dipati Cirebon I, Pangeran Jaya Lelana, Pangeran Pasarian, Ratu Mas Nyawa, dan Pangeran Sedeng Lemper. Di sebelah luar tungkup terdapat dua makam tokoh yang dekat dengan Sunan Gunung Jati, yaitu makam Pangeran Cakrabuana dan Nyi Ong Tien, mertua dan istri Sunan Gunung Jati. Berbeda dengan makam-makam keramat wali songo yang lain, makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diziarahi langsung oleh peziarah, karena areanya terletak tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Kesembilan pintu gerbang itu memiliki nama berbeda satu sama lain, seperti pintu Gapuro, pintu Krapyak, pintu Pasujudan, pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rara Roga, pintu Kaja, pintu Bajem, dan terakhir pintu Teratai, yaitu pintu untuk ke area makam Sunan Gunung Jati. Para peziarah hanya diperbolehkan ziarah sampai ke pintu ketiga yang disebut pintu Pasujudan atau Selama Tangkep. Menurut naskah Martasinga yang dialih-aksarakan dan dialih-bahasakan oleh Aman N. Wahyu yang diberi judul Sejarah Wali, Syarif Hidayat yang kelak termasyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di negara Bani Israel hasil pernikahannya dengan Nyi Rara Santang. Sultan Hud adalah putra Raja Odara, Raja Mesir. Raja Odara adalah putra Jumadil Kubro, Raja besar di negara Kuswa. Jumadil Kabir putra Zainal Kabir, Zainal Kabir putra Zainal Abidin, dan Zainal Abidin adalah putra Husain, yaitu putra Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, ayahanda Sunan Gunung Jati adalah Sultan Mahmud yang bernama Syarif Abdullah putra Nurul Alim dari Bani Hasyim keturunan Bani Ismail yang berkuasa di Ismailiyah, negara Mesir yang wilayahnya mencapai Palestina, kediaman Bani Israel. Tentang pernikahan Syarif Abdullah dengan Nyi Rara Santang yang kemudian terganti nama menjadi Syarif Mutaim hingga kelahiran Syarif Hidayat dipaparkan dalam Carita Purwaka Caruban Nagari. Naskah Nagara Kertabumi yang menjadi rujukan serat Purwaka Caruban Nagari tak berbeda menuturkan bahwa Syarif Hidayat yang masyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati adalah orang tuanya dari daerah Mesir, tepatnya di Ismailiyah yang berkuasa atas Bani Israel di Palestina. Yang menarik, adik Raja Mesir yang menjadi Mahapatih bernama Ungka Jutra, nama yang sama sekali bukan Arab tetapi lebih dekat dengan nama Yahudi dari klan Jutra atau Jethro. Setelah 2 tahun melahirkan Syarif Hidayat, Nyai Rara Santang dikisahkan hamil dan melahirkan lagi seorang putra yang dinamai Syarif Nurullah. Tidak lama sesudah itu, suaminya Syarif Abdullah wafat dan kedudukannya sebagai raja digantikan oleh adiknya Ungka Jutra yang bergelar Raja Ongkah. Berdasar sumber sejarah wali Nagara Kertabumi, Serat Purwaka Caruban Nagari, Sejarah Banten Rantai-Rantai, dan Sejarah Banten diketahui bahwa Syarif Hidayat yang masyhur disebut Sunan Gunung Jati itu leluhurnya berasal dari Mesir, yaitu Sultan Hud, Raja Bani Israel yang terhitung keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Zainal Kabir, keturunan Imam Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah binti Muhammad SAW.